Bapak Ibu Saudara? Belum semua yang semangat. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama beribadah di tempat ini untuk memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian, dan Dia mencurahkan Roh Kudusnya atas kita, sehingga di dalam setiap kehidupan kita ada Roh Kudus dalam setiap hati Bapak Ibu Saudara dan saya. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Yesus Tuhan. Yesus
Terpujilah namamu Tuhan. Kami siap bersorak-sorai meninggikan namamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Yang percaya dengan saya sama-sama katakan amin. Haleluya. Percaya kuasa Roh Kudus turun melawat kita pada pagi hari ini. Yang percaya lambaikan tangan dan berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Tapi kemuliaannya. Amin. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi hadinya. Bersiap maju jangan lalu. Siapa panglima kita? Amin.
karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Berdoa kami, Roh-Mu terus ada di dalam hidup kami, bekerja, mengurapi, memberi kami pengertian, memberi kami kekuatan, sukacita, bahkan menuntun kami terus berjalan dari satu kebenaran kepada kebenaran-Mu. Terima kasih buat hadirat Tuhan. Terima kasih buat kekuatan, kesehatan, sehingga kami boleh beribadah hari ini. Urapi kami, untuk kami boleh memiliki hati yang meresponi firman Tuhan. Urapi hamba-Mu supaya bisa menyampaikannya dengan bahasa yang dapat dimengerti, sehingga kami boleh bersama-sama bertumbuh dan melakukannya. Dalam nama Yesus kami siap mendengar firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu. Baik, terima kasih buat kesempatan hari masih bisa berdiri karena ini anugerah Tuhan. Hari ini boleh melayani Bapak Ibu Saudara. Terima kasih buat gembala dan para pemimpin yang sudah memberi kesempatan saya melayani Tuhan. Baik Bapak Ibu, ibadah kenaikan kita, saya diberi tema adalah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, memberikan tanggung jawab iman di dalam pelayanan. Memberikan tanggung jawab, ya, artinya Bapak Ibu, saya ingin saudara menangkap bahwa tanggung jawab di sini, saudaraku, harusnya bukan lagi jadi beban. Ini yang jadi tekanan saya yang salah satu yang penting. Tanggung jawab kita di dalam kita, saudaraku, mengerjakan keselamatan harusnya bukan jadi beban. Harusnya saudaraku, baik ibadah kita, pelayanan kita, dan semua aspek yang kita lakukan kepada Tuhan harusnya bukan beban, tapi ada sebuah kesukaan, ada sebuah sukacita, ada sebuah sama seperti Yesus bilang, beban itu enak dan ringan, ya, harusnya itu ya. Nah Bapak Ibu, tadi pagi saya juga mengatakan bahwa kalau Yesus saudaraku datang dalam hidup kita, Dia tidak menekankan tanggung jawab itu di depan, saudaraku. Dia lakukan terlebih dahulu tanggung jawabnya. Dia membuktikan dulu kasihnya. Dia buktikan dulu apa yang dia lakukan kepada kita. Makanya dia tidak berkata, kasih saya, baru saya kasih kamu. Turuti perintahku, baru aku lakukan begini. Tidak, saudara. Dia buktikan dulu. Layani aku, baru aku melayani. Tidak, saudara. Makanya Alkitab berkata, anak manusia datang untuk melayani, bukan dilayani. Jadi dia buktikan, dia melayani. 3,5 tahun waktu hidupnya dia habiskan untuk melayani banyak orang, menyentuh hidup banyak orang. Makanya saudaraku, menyikapi tema ini, saya ingin saudara hari ini bangkit, ubah paradigma kita tentang kekristenan, supaya apa yang kita kerjakan bukan lagi menjadi sesuatu yang berat, tapi menjadi sesuatu yang menyukakan hati kita. Ya, saudara, makanya ada quotes bagus dari Billy Graham. Dia berkata begini, to receive Jesus cost nothing. Kita terima Yesus untuk diselamatkan, kita nggak bayar apa-apa. Lalu Yesus berkata, saya terima engkau Tuhan Yesus jadi juru selamat, masuk dalam hati, kan kita nggak lakukan apa-apa. Kita belum melayani. Kita belum, pada waktu kita pertama kali bertobat, kita belum rajin baca Alkitab. Kita belum berbuat sesuatu, tapi waktu kita berkata, I receive Jesus, kau lahir baru, kau diselamatkan. Tetapi dikatakan quotes berikutnya adalah to follow Jesus cost something. Kita mengikut Yesus bayar sesuatu, tenaga, waktu. Saudara datang ke sini kan butuh tenaga, butuh waktu, butuh bensin dan lain sebagainya. Saudara berikan tenaga saudara. Tetapi dikatakan Billy Graham dalam quotesnya yang terakhir, to serve Jesus cost everything. Melayani Yesus itu bayar segala hal. Makanya 12 murid semuanya itu mati martir luar biasa, radikal. Nah, saya ingin saudara ngerti begini, kalau keselamatan kita gratis, itu bukan berarti saudaraku kita ini berpangku tangan dan berkata, saya kan udah selamat, udahlah biar yang melayani, yang melakukan tanggung jawabnya di gereja, orang-orang yang lulusan sekolah Alkitab, yang sudah di training dan yang sudah punya talenta di audisi dan lain sebagainya. Saya cukup jadi jemaat. Makanya saya percaya saudaraku, kekristenan bukan berbicara 2 jam, 1 jam, 2 jam pergi ke gereja. Kekristenan adalah menjadi gereja.
Jadi harusnya kita berkata, bukan pergi ke gereja, saya harus jadi gereja, saya harus menjadi terang, saya berdampak. Karena itulah misi, itulah tujuan Yesus datang ke dunia ini. Dan waktu dia naik ke sorga, itu seperti sebuah stempel, saudara. Udah nih selesai. Ini loh blueprintnya udah jadi. Dia cetak birunya, tinggal kita hanya sekarang menghargai keselamatan itu atau tidak, begitu ya. Nah, saudara, saya ingin saudara ngerti yang saya maksud tadi di awal adalah bahwa Yesus mengerjakan pertama sebagai tanda kasihnya itu kelihatan dari pesan-pesan sebelum dia saudaraku mati di salib, sebelum dia naik ke sorga. Dia udah kasih clue-nya, dia udah kasih pesannya bahwa hey, dia udah melakukan bagiannya, sekarang bagian kita. Nah, bagian pertama yang dilakukan Yesus, apa bagian Yesus biar fair ya? Karena kan kita ini ada banyak orang selalu berharap begini, bagianmu apa? Bagian saya apa? Kita hidup di begitu kan? Anda lakukan bagian, saya lakukan bagian. Yesus sangat mengerti bahasa manusia. Dia lakukan bagiannya. Dan saya percaya dia menantikan respon kita untuk melakukan bagian kita, untuk menghargai apa yang dia sudah kerjakan, mengerjakan keselamatan itu dalam hidup kita. Gitu ya? Nah, pesan Yesus sebelum selaku dia naik ke sorga itu kelihatan dari selaku yang pertama. Dia ngasih garansi dulu, saudara. Saya nggak perlu bahas soteriologi, bahasa tentang keselamatan karena ini kan dasar sekali. Yang pertama, untuk secure dulu aman, dia udah ngomong dengan jelas. Di rumah Bapakku sebelum dia naik kan dia udah kasih pesan, coba dalam Yohanes 14 dia berkata begini, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, telah menyediakan, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi saudara, ini kan yang jadi sukacita pengharapan kita, bahwa kalau dunia ini berakhir, kalau dunia ini selesai, Tuhan bilang begini, gak usah takut. Kalau kita lihat goncangan badai gempa bumi, kan kita bilang begini, ini bukan tempat kita ada di sorga. Tuhan sediakan tempat bagi kita. Berarti begini, sebelum dia pergi, sebelum dia naik ke sorga, dia beri sebuah garansi bahwa saudaraku, keselamatan itu menyediakan tempat bagi kita, yaitu tempat kediaman yang kekal. Wah, harusnya kan kita tentu senang nih, tenang bahwa ada jaminan hidup kekal. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus menekankan mengapa dia datang, dan juga memberi pengharapan bahwa lewat dialah kita bisa sampai ke rumah Bapa. Tadi kan bahasa kediaman Bapa. Nah, Yesus bilang, aku loh jalannya. Yang penting siapapun orang percaya kepadaku, datang kepadaku, maka aku akan bawa dia sampai kepada Bapa. Jadi saudara, pesan kedua yang disampaikan Yesus sebelum dia naik ke sorga adalah bahwa lewat dia, lewat Yesus yang kita sembah, yang kita layani, kita beroleh sebuah akses, sebuah jalan, kepastian bahwa kita bisa sampai kepada Bapa. Tujuan kita, Bapa di dalam kediamannya. Saudaraku, ada dua jaminan ini. Wah, harusnya saudaraku, ini meringankan kita. Ini memberi sebuah pengharapan bahwa apa yang kita kerjakan sekarang itu saudaraku seperti imbusnya adu udara ya, saudara. Kan saudara lihat, kalau di dunia kerja orang berlembur kan, oke, semua yang lembur ya, nanti bukan hanya tambah gaji, nanti ada insentif. Oke, begini, wah, saya percaya saudara nggak mikir udah jam 8 atau belum pulang ya? Enggak, kenapa? Pikiran saudara insentif, gaji, tambahan, sebuah semangat. Nah, saya percaya harusnya saudaraku, ekspresi kita ketika kita beribadah, ekspresi kita ketika kita melayani, ekspresi kita ketika kita mengerjakan tanggung jawab rohani kita harusnya bukan dengan wajah yang kusut atau seperti pepaya busuk. Tidak, ekspresi kita harus lepas merdeka. Kenapa? Ada kekekalan yang disediakan.
ada sebuah jaminan yang pasti. Yesus bilang, akulah itu jalannya. Kamu harus pegang. Yang ketiga, saudara, dia bukan hanya mikirin suatu rumah, jalan, tapi dia berikan pendamping, teman, penolong, penghibur. Bahasa aslinya kan disebut parakletos, penghibur. Dihibur loh. Aku gak biarin kamu seperti yatim piatu sendirian. Saudara, kebutuhan manusia kan, saudaraku, dia ingin merasa suatu dihargai, merasa dimiliki. Dan itu merasa dimiliki itu perlu ada orang yang menemani dia. Ada orang yang menerima, ada yang mendampingi, menemani gitu ya. Nah saudara, Tuhan pikirin. Makanya saudara, Yesus sebelum naik ke surga dia nggak langsung goodbye, tidak memberikan sesuatu yang membuat kita saudaraku goyah atau takut. Dia kasih pesan-pesan terakhir yang penting untuk kita nggak goyah, untuk kita nggak mundur, nggak tawar hati, nggak sudah meninggalkan iman kita. Dia kasih loh sudah jaminannya. Dia bilang, aku akan beri Roh Kudus. Dia bilang begini, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Wah, ini keren saudara. Roh Kudus penolong, penghibur. Seperti apapun pergumulan kita, dia sanggup menghiburkan kita. Dalam hidup saya, saudara, tadi saya juga cerita, saya paling merasa berduka itu, saudara, waktu saya kehilangan mama saya. Harusnya, saudara, pesta pernikahan saya itu masih beberapa bulan, saudara. Jadi itu bulan Oktober, saudara, mama saya tiba-tiba kanfal. Saya harusnya pernikahannya itu rencana bulan Februari. Jadi itu 2000 beberapa tahun yang lalu itu, saudara tahu, wah, mama juga sampai waktu dia sadar. Ya gimana ya, Reno belum menikah begitu. Waktu itu usia saya sudah 34 saya. Jadi saya menikah di usia 34. Saudara, karena kesibukan pelayanan kemana-mana, jadi selalu kadang ya usia jadi kadang lupa udah harusnya menikah begitu ya. Dan selalu singkat cerita, mama saya berharap sebelum dia pergi menikah. Saudara. Jadi itu udah kayak drama-drama, saudara. Wah, di setting, manuver saudara, pesta pindah ke Bekasi. Karena mama saya waktu itu dibawa ke rumah paman yang terdekat. Sudah tahu, itu benar-benar peristiwa yang saya tidak tahu bagaimana mengungkapkan sedihnya. Jadi setelah itu sementara mama saya sudah karena kena kanker tulang ekor, saudara. Kanker tulang ekor stadiumnya udah akhir. Wah, itu selalu kita minta tahu itu datang ke rumah sakit, saudara. Jadi pakai baju pengantin sama istri saya. Itu kita minta restu sama mama itu dalam kondisi mama sudah lagi kondisi antara ini ya, berjuang bertahan itu. Jadi itu rasanya menghadap rumah sakit dengan baju pengantin terus di pesta itu, wah itu udah campur-campur. Saya hanya bilang begini, Roh Kudus, tolong hiburkan saya. Saya nggak tahu lewat situasi ini. Harusnya pernikahan itu tawa bahagia kan? Saya tawa bahagia bercampur tawa sedih, air mata sedih gitu ya. Wah, air mata bahagia sama air mata kesedihan bercampur. Rasanya gitu ya, kita berhadap dengan mama saya sudah mulai kondisinya agak drop. Dan saya lihat tatapan mata itu suatu di tempat tidur. Jadi rumah sakit kita kecipto itu suatu kondisi baju pengantin lengkap. Udah senang mama, kamu sudah nikah katanya. Nangis gitu. Itu tangisan terakhir kepada saya. Beberapa hari kemudian dia dipanggil Tuhan. Saya hanya bilang begini, suatu apa yang bisa membuat saya hari ini terhibur dan melewati peristiwa itu? Wah, kalau nggak parakletos, saya nggak tahu apa pergumulan kesesakan saudara. Tapi sebelum Yesus naik ke surga dia berkata, aku beri loh penghibur. Di mana saja, kapan saja dia bisa hadir. Yesus mikirin sampai di situ, dia tidak ingin kita sendirian. Kalau Yesus dulu secara fisik hanya ada di Galilea, maka dia tidak bisa ada di Sabiarum, walaupun tempat ini tidak bisa hadir. Tapi ketika dia naik ke surga, maka pekerjaan Roh Kudus bisa membawa kita melalui dimensi kuasa, penghiburan, pertolongan detik ini juga di tempat ini atau bahkan di rumah saudara, tanpa dibatasi oleh jarak dan waktu. Bahkan saya lewat Zoom, lewat media online, orang bisa dijamah Tuhan. Kemarin malam saya sementara Zoom
Saudara, murid rohani saya muridkan, nangis kena dijamah. Apakah karena kata-kata saya? Enggak. Roh Kudus hadir di kamarnya dia. Itu Holy Spirit. Jadi Tuhan itu kalau ngomong, dia lakukan dulu bagiannya. Tanggung jawabnya adalah, aku gak ingin kamu sendirian, aku tinggalin, aku beri Roh Kudus. Yang keempat, ini yang terakhir, dia janji jemput kita. Kalau kita nanti sebelum kedatangannya, saudara, dia datang kan? Saudara, dia datang, dia bilang, aku janji jemput kamu pada kedatangan yang kedua. Wah, saudara, dia janji jemput kita. Makanya Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan itu, jadi kita nggak usah tanya, Tuhan, apa sih yang sudah Tuhan lakukan bagi saya? Nggak usah tanya. Dia udah lakukan bagiannya sampai beri yang terbaik, yaitu nyawanya. Dia jadi janji kedatangannya jemput kita. Satu kali saya membaca sebuah buku, ada seorang penginjil Amerika yang sudah bertahun-tahun di Afrika. Dia pulang di pelabuhan itu, tiba-tiba waktu di pelabuhan dia lihat orang-orang angkat tulisan tangan, Mister ini dilambaikan, wow, disambut begitu ya. Di sana juga ada hirup pikuk, wah, disebut dengan iringan-iringan. Dan ada satu pejabat kayak orang besar di kapal itu diiringi dengan saudaraku penyambutan, gembira, trompet dan lain sebagainya. Dan dia lihat terus dia nangis, gak ada yang jemput saya. Aduh, saya udah mati-matian mengobarkan Injil di Afrika, gak ada yang nyambut dia. Terus tiba-tiba terdengar suara dengan jelas di telinganya, anakku, ini bukan rumahmu. Nanti kalau kamu mau pulang ke tempatku, malaikatku berlaksa-laksa akan menyambut engkau dengan iringan. Wah, saudara, dia tiba-tiba teriak semangat, duka cita, terima kasih Tuhan, akan menyambut aku ketika aku pulang ke rumah Bapa. Saudara, kita pasti akan disambut dengan sukacita dari para malaikat ketika kita pulang dalam rumah Bapa. Amin, saudara. Nah, kalau saudara ngerti Tuhan sudah lakukan bagiannya, pertanyaan kita untuk menjawab tema kita hari, apa tanggung jawab kita, saudara? Tanggung jawab kita, saudara, ini harus kita kembali dalam hidup ini. Nah, saya baca satu surah, poin yang pertama. Ini saudara, Kisah Para Rasul 1 ayat yang ketiga. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan. Bayangkan 40 hari sesudah kebangkitan Yesus, dia ngomong cuma satu pesan, kerajaan Allah, the kingdom of God, the kingdom living, gaya hidup kerajaan. Dia ketemu dengan murid-murid di Emmaus, hidup dalam kerajaan Allah. Dia sedang tidak bicara tentang sorga, beda saudara. Kerajaan sorga sama kerajaan sama sorga itu dua hal yang berbeda. Sorga itu tempat, kerajaan sorga atau kerajaan Allah itu gaya hidup pemerintahan Tuhan. Kita dipimpin oleh raja itu. Hidup kita, pekerjaan kita, aktivitas kita dipimpin oleh sang raja, diperintah oleh sang raja, bukan oleh ego kita, kebiasaan, kedagingan kita, diperintah, dipimpin oleh Allah. Karena waktu dia ngomong kerajaan Allah, dia sedang bangun sebuah gaya hidup begini loh. Aku naik, tapi saya ingin kamu selama kamu ada di dunia ini. Dia impartasi pada murid-murid, kamu harus hidup dalam kerajaan Allah. Dia tidak sedang ngomong nanti kamu di surga begini loh, enggak. Dia tidak sedang berbicara kepada murid-muridnya, nanti kamu di surga harus menyembah dia, begini-begini, enggak. Dia ngomong kerajaan Allah waktu kamu hidup di dunia ini. Kerajaan Allah hadir di kantormu, kerajaan Allah hadir di sekolahmu, kerajaan Allah hadir di pekerjaanmu, kerajaan Allah hadir dalam pergaulanmu. Orang lihat manifestasi sang raja dalam seluruh aktivitas. Makanya dia ngomong itu berulang-ulang. Itu solusi untuk semua pergumulan. Itu solusi untuk mengalahkan dosa dan kejahatan. Hidup dalam kerajaan Allah. Kenapa saudara sampai 40 kali? Supaya saudara tahu kalau berulang-ulang 40 kali, 40 hari dia ngomong. Itu bicara apa? Ini berarti penting. Hidup kerajaan itu penting. Hidup kerajaan itu harus jadi lifestyle kita, kehidupan kita. Makanya pesannya penting.
tadi poinnya apa aja. Hebat kalau 70% saudara ingat khotbah saya. Hebat. Karena sudah ada yang meneliti sampelnya, maksimal 30% yang ingat itu. Apalagi cuma cerita lucu, kalau katanya ada lucu, cuma ingatnya itu aja. Tapi saya lihat wajah saudara langsung hafal ini. Yang ketiga, saudara, mengapa 40 kali? Karena kita ini keras kepala, saudara. Makanya harus diomongin. Jangankan itu, saudara, udah dikhotbahin 40 tahun aja. Bapak berapa lama jadi orang Kristen? 40 tahun. Tapi masih melakukan A, B, dan C yang jajan. Iya, Pak. Keras kepala kan, saudara. Udah dari siapa pengkhotbah yang paling hebat yang diurapi, udah tumpang tangan, udah rebah, udah bolak-balik rebah itu. Kalau ada yang gereja yang suka altar call, kalau saudara survei, orang yang sama bisa di altar call berkali-kali sama pengkhotbah KKR tadi. Berubah hidupnya? Banyak kan tidak berubah. Kenapa? Dikuasai egonya, dikuasai kendalinya. Saya berdoa, saudara, nggak perlu hamba Tuhan tumpang tangan, saudara. Tapi waktu saudara berkata, Tuhan, saya mau hidup rajanya, maka hidup kita tidak lagi dipimpin oleh kedagingan kita. Hidup kita diperintah oleh Allah. Diperintah. Saya tadi pagi menceritakan seorang kolonel Sitorus. Saya kagum aja, karena menurut saya kan mungkin dia jadwalnya sibuk, karena dia juga orang Surabaya, pemimpin ya. Dandim kan, kepala Dandim kan udah posisi strategis dan banyak kerja. Tapi waktu itu saya tanya kepada gembalanya, Pak, ini siapa, Pak? Oh, itu jemaat kita. Dia dari Bandung diutus naik pangkat promosi ke Papua, terus dia jadi Dandim. Oh iya, baru ya, Pak. Oh iya, baru. Tapi orangnya rajin, setia. Saudara tahu, saya waktu itu KKR 8 sesi, Pak, sekitar 400 hamba Tuhan, dan juga retret. Jadi maraton sore, retret sampai itu benar-benar, kalau kan jarak jauh, dia maksimalin kadernya. Saudara tahu ini seorang kolonel datangin saya di hotel, terus dia bilang, Pak, ini lagi bahaya karena banyak penembakan di sini. Bapak, saya mau jamin, pokoknya Bapak bisa melakukan tanggung jawab. Saya bilang begini, waduh kok repot-repot, Pak. Saya ini komandan, tapi saya memiliki komandan di atas segala komandan, atau Yesus sebagai komandan saya. Saya harus melakukan bagian saya. Dia ngomong begitu di lobi hotel itu. Saya akan kawal, Bang. Dikerahkan suatu beberapa itu truk ngawali saya untuk suatu retret di gunung itu. Sekitar ada 200 orang anak muda dan para pekerja dalam retret 3 hari 2 malam. Dikawal. Tenda saya itu kan di gunung pakai tenda tuh, dikawal tenda dia, jadi saya diapit 4 tenda melindungi saya. Mungkin kalau ada sniper atau apa begitu. Dia bilang begini, ini bukan untuk Bapak, saya lakukan ini untuk Yesus, komandan di atas segala komandan. Saya percaya kalau semua orang ngerti ini, kita ini akan menjalani hidup yang berdampak, hidup yang punya pengaruh, hidup yang berkualitas. Kenapa? Jadi anak muda di hidup rajani. Kita nggak sembarangan, pergaulan kita beda, gaya hidup kita beda. Kita jadi pekerja bisnismen, kita akan tahu, waduh, ini timbangannya melenceng, tujuannya nggak bisa. Ini untung, ini rugi, tapi nggak perlu pakai bahasa yang lebay-lebay. Kita perlu yang belum dapat. Kita tahu bahwa hidup yang rajani akan membuat kita punya nilai-nilai moralitas kerajaan Allah. Kita nggak diperintah hanya sekedar untung rugi. Hidup kita tidak ditentukan oleh untung rugi dari dunia ini. Kenapa? Karena sumber berkat kita sorga. Kita akan punya mindset yang berbeda kalau hidup rajani. Kita tidak akan memanfaatkan situasi sekalipun ada terbuka kesempatan mengambil keuntungan. Kenapa? Diperintah oleh raja. Ini yang Tuhan Yesus 40 hari minta. Kamu hidupmu ini harus diperintah oleh kerajaan. Hidupmu ini harus punya kingdom God, kingdom living. Hidup yang diperintah oleh kerajaan. Itu jadi tanggung jawab kita, Bapak Ibu. Yang kedua, yang terakhir, apa tanggung jawab kita? Sekali lagi, saudara, ini yang salah satu yang harus pegang. Privilege melayani sang raja, kehormatan. Beribadah ini privilege, kehormatan. Tidak semua orang bisa beribadah. Tidak semua orang bisa melayani. Melayani
Roh Kudus dicurahkan bukan untuk gagah-gagahan. Kenapa orang harus penuh Roh Kudus? Mau pamer, karunianya hebat, bernubuat, tumpang tangan, orang sakit sembuh. Enggak. Tujuan karunia, tujuan Roh Kudus dicurahkan atas umatnya bukan untuk pamer, bukan untuk kita sudah tahu bahwa orang kita keren dipenuhi Roh Kudus. Enggak, supaya kita tahu untuk melayani Tuhan. Siapin, ini loh aku rapi engkau supaya kau melayani. Dia ingin menyadarkan kita kehormatan, sampai raja itu kasih pengurapan supaya kita melayani. Roh Kudus sudah ada di hati saudara ketika saudara percaya kepada Yesus. Pertanyaannya begini, apakah kita hanya sekedar pergi ke gereja atau jadi gereja kita melayani Tuhan? Banyak orang Kristen hari ini hanya sekedar pergi ke gereja, gak pernah jadi gereja. Kalau kita jadi gereja, kita harus jadi terang. Karena gereja berkata eklesia keluar dari gelap jadi terang. Itu gereja, eklesia artinya. Banyak orang Kristen pergi ke gereja hanya jadi jemaat biasa. Di mindset sorga, di hati Tuhan, supaya saudara tahu, tidak ada kamus berjemaat. Di kamusnya Tuhan adalah menjadi gereja. Kita harus melayani semua. Satu kali saya melayani di Sumatera, ketemu seorang ibu. Dia bilang, Pak, saya nggak bisa nyanyi loh. Kalau saya nyanyi kunci C, larinya kunci Z, Pak. Orang bisa dilawan dalam hadirat yang lain, Pak. Saya mau layani apa? Saya tanya dia, Ibu bisanya apa? Pak, biasanya di kampung ini saya kalau ngumpulin orang, itu dalam hitungan 1 jam bisa 20-30 orang hadir. Pakai karunia. Jadi waktu saya KKR di sana, dikumpulin 50 orang. So. Hebat ini, padahal ini cuma jualan di jalan-jalan loh, minum-minum. Kayak aku gitu. Saya bilang, kau harus melayani. Jadi nggak ada orang bilang begini, saya cuma 1 Pak talenta. Nggak ada. Isu 5 talenta, 2 talenta dan 1 talenta, bukan karena masalah jumlah talenta. Yang 1 dihukum bukan karena dia cuma punya 1 talenta, karena dia tidak punya sebuah dorongan untuk melakukan sesuatu dengan yang dipercayakan sana. Jadi kalau ada orang gereja hari ini datang ke gereja dan berkata, Pak, saya cuma jadi penonton aja, Pak, supporter, rombak kekristenan kita. Saya mau bilang begini, Yesus naik ke sorga supaya kita semua menjadi gereja. Bukan sekedar pergi ke gereja, bukan sekedar jadi jemaat, tapi kita menjadi gereja. Kita melayani. Dan kita berkata seperti seorang David Livingstone. Dia bilang begini, saudara, David Livingstone ini penginjil yang 33 tahun di Afrika. Dia bilang begini, orang-orang ngomong tentang pengorbanan yang saya lakukan di Afrika. Apa pengorbanannya? 2 anaknya mati, istrinya mati dalam pelukannya karena malaria tropika. Matanya buta sebelah, tangannya saudaraku gak berfungsi satu karena diterkam singa di Afrika. Berkali-kali dia kelaparan, hampir mati karena pelayanan. 33 tahun. Dia bertanya satu kali di hadapan mahasiswa di Surabaya, di Scotland, dia waktu dia diundang. Sebelum dia meninggal, balik lagi ke Afrika sebelum di hari terakhir, dia bilang ini, apa yang kau tahu tentang penderitaan? Aku sudah melewati bertahun-tahun penderitaan. Semuanya itu bukan penderitaan. Dia bilang ini kehormatan dari Tuhan. Jadi gak usah ngomong pengorbanan sama aku. Ini bukan pengorbanan, ini kehormatan. Makanya kalau ada orang di gereja nyumbang dikit langsung ngomong, saudara keliru. Kekristenan saudara. Ada banyak orang hari ini baru melakukan sesuatu di gereja, pengen nuntut sesuatu. Uang saudara itu bukan sesuatu yang menandakan saudara berkorban. Saya sedih kalau ada orang sudah merasa melakukan sesuatu dalam pelayanan, terus ingin dihargai, ingin dipuji, ingin diberi kedudukan. Ada yang salah dengan kekristenan saudara. Dengar, Yesus naik ke sorga, dia berkata begini, sama seperti di Livingstone, hidupmu ini kuurapi, bukan karena kau, karena aku beri pengurapan itu, karena kau mendapat kehormatan. Kehormatan kita melayani. Yang setuju katakan amin. Saya berdoa, gereja GPT Sapi Arum, tidak ada yang sekadar pergi ke gereja, tapi kita menjadi gereja yang berdampak, menjadi pribadi yang melayani, pribadi
yang berdampak bagi banyak orang. Lewat talenta, lewat waktu, lewat uang, lewat harta, lewat posisi kedudukan kita. Kita berkata, Tuhan, aku lakukan ini karena Kau sudah melakukannya terlebih dahulu kepadaku. Jangan setuju, katakan amin saudara. Haleluya. Mari saya jemput saudara bangkit berdiri. Haleluya. Bolehkah saudara pejamkan mata? Bolehkah kita pejamkan mata sejenak? Musik dengan lembut. Musik dengan lembut. Kami rindu menyenangkan. Ampuni kami kalau kami hanya jadi penonton, kalau kami hanya jadi jemaat biasa. Padahal dalam kekristenan tidak ada kalimat, tidak ada kamus jemaat biasa. Karena kami adalah imamat yang rajani, yang diperintah dipimpin oleh Allah. Dan melayani adalah kehormatan, itu menjadi identitas, itu menjadi gaya hidup kami, Tuhan. Kami tidak mau, Tuhan, hanya ingin mencari pujian atau apapun. Kami lakukan ini karena Kau sudah melakukan yang terbaik bagi kami. Ampuni semua kesombongan, kedagingan kami. Ampuni semua, Tuhan, rasa kebanggaan yang kami bangun di atas reputasi, di atas talenta, di atas jabatan, kedudukan, di atas apapun yang mencuri kemuliaan Tuhan. Kami ingin berkata, melayani Engkau bukan beban, beribadah bukan beban, menabur bukan beban. Semua adalah kehormatan, karena Engkau sudah melakukan banyak hal dalam hidup kami. Kami tidak mau memberi banyak alasan. Ampuni kami kalau kami seringkali memberi banyak alasan untuk tidak melayani, untuk tidak memberi, untuk kami tidak beribadah. Ampuni kami, Tuhan. Mari bertobat, saudara. Mari kita responi. Kami rindu. Terima kasih. Ampuni kami. Menyenangkanmu, kami rindu menyenangkan. Itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu, melayanimu, 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 layanimu. Hanya itu kerinduan. Oh, melayani, biar ini jadi kerinduan kami. Menyenangkan, mari sama-sama katakan, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya sekali lagi, melayani, melayanimu, biar ini jadi komitmen kita, Bapak Ibu Saudara. Oh yes God, melayani Engkau. Hanya itu kerinduan. Oh, hanya itu kerinduan. Hanya itu kerinduan. Mari angkat suara. Mari buat komitmen yang baru kepada Tuhan. Mari kita buat komitmen yang baru.
Kami rindu melayani Engkau, seumur hidup kami. Kami rindu menyenangkan Engkau ya Tuhan. Oh God, oh God, oh God. Shikenaramase, shikanaramo, irabapapasyanaramo. Ini kerinduan kami Tuhan. Ini kerinduan kami. Hambamu berhenti berbicara Tuhan, tapi temukan ada orang-orang yang sungguh-sungguh semua menanggalkan paradigma yang lama, supaya kami sungguh-sungguh menjadi paradigma orang-orang yang hidup dalam kerajaan Allah, hidup yang rajani, hidup yang dipimpin, hidup yang diperintah, hidup di mana Roh Kudus Engkau Tuhan berdaulat penuh dalam semua area hidup kami. Dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam semua area hidup kami. Sehingga kami menang atas dosa, menang atas kejahatan, menang atas semua keduniawian ini. Dan kami hidup untuk melayani Tuhan dengan sebuah kehormatan, bukan beban. Supaya kami memberi hidup kami, waktu kami, harta kami, talenta kami, semuanya bukan karena beban, tapi karena ekspresi kami mengagungkan, menghormati Engkau. Terima kasih. Kami percaya ketika Engkau menemukan itu Tuhan, Engkau akan terus bekerja dalam hidup kami. Engkau terus akan memimpin, memberkati, menolong, bahkan membawa kami dalam dimensi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Biar itulah menjadi pengharapan sukacita kami, bahwa apa yang kami kerjakan Tuhan bisa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan buat waktu ini. Terima kasih buat firman, buat hadirat. Lawatlah kami pribadi lepas pribadi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saya serahkan kepada Tuhan. Terima
kami adalah hidup yang rajani Tuhan, hidup yang dipimpin oleh Tuhan. Mari berkuasa atas hidup kami Tuhan, dan buat kami melakukan karena kehormatan, bukan karena pengorbanan. Kami percaya apa yang Tuhan telah lakukan bagi hidup kami adalah satu kondisi yang sempurna untuk kami tetap meladani Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ke Tuhan yang telah memberkati kami, menguatkan kami, mendewasakan kami, untuk kami terus berjalan di dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih menerangkan setiap perkataan firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami hidup yang terus melayani Tuhan, hidup yang terus mempercayai Tuhan, sampai Tuhan panggil kami kembali ke rumah Bapa. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang telah ambil bagian pelayanan pada pagi hari ini, pujian dan musik singer LCD, baik IT, baik hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Bapak Pendeta Renal Tuhan, kami percaya berkati dalam pelayanan, dalam keluarga, apapun yang dikerjakan, baik sedang jemaat yang dilayani Tuhan pun juga berkati mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih juga bagi kami Tuhan yang saat ini hadir. Kami sangat percaya kami telah melakukan yang terbaik untuk Tuhan, karena kami mengasihi dan mempercayai Tuhan. Bentuk kami Tuhan, untuk kami hidup di dalam kehormatan. Terima kasih Bapa, terima kasih saudara kami yang dalam kelemahan, yang mereka beribadah di rumah Tuhan juga campur tangan senantiasa melawat kehidupan mereka. Mereka juga boleh dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar juga kami akan memberikan persembahan. Tuhan telah memberkati kami dalam usaha pekerjaan, kedinasan, walau swasta, perdagangan. Tuhan telah berkati kami. Juga sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kami pulang. Biarlah kami mempercayai Tuhan segala pemeliharaan serta penjagaan Tuhan ada dalam kehidupan kami. Kembalikan kami di hari yang akan datang, untuk kami terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih juga memberkati tenaga keamanan yang sudah mengawal kami, menjagakan. Biarlah Tuhan bisa berkati rumah tangga mereka, kedinasan mereka. Juga bagi kami semua Tuhan, mari biarlah kami terus pandang Tuhan. Kami tetap mengadakan Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita angkat tangan bersama-sama. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, terimalah, bawalah pulang rahmat damai serta anugerah kasih karunia damai sejahtera dari surga terberkati mulai saat ini sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Terima kasih Tuhan, terima berkat di dalam nama Bapa, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Puji haleluya. Amin. Selamat pulang dan berkati.